Oke teman-teman, selamat pagi, apa kabar? Saya mau jalan dulu nih ke minimarket, sekalian ya jalan pagi keliling komplek ya. Karena mungkin bisa jadi ini mungkin jalan pagi yang kesekian ya sebelum saya sebelum saya pindah sebentar ya ngekos di Depok ya, karena ngajar ya. Besok saya ke survei lihat kosan saya besok ya. Saya pilih Travelio ya. Dan saya pilih di tempat namanya ya pokoknya dekat dengan stasiun Pochin lah gitu ya. Namanya Mahendra Samesta Maharta Apartemen, di percis banget itu, di sampingnya stasiun Pochin dan di sampingnya Detos teman-teman. Detos yang apartemennya namanya apartemen Parkview. Nah itu seberangnya Margo City. Iya. Jadi saya tuh ngerti ya teman-teman ya, kenapa sekolah Duta Global ini untuk sementara nunda dulu hire saya, karena kebetulan tanggal 29 besok hari Senin itu mereka sedang ada asesmen. Ada ujian asesmen untuk apa? Untuk kelas menengahnya. Gitu. Ada ujian asesmen sekolahnya. Jadi sementara ditunda dulu sampai nanti semester berikutnya. Kan ini kan semester ganjil 25-26 ini kan tinggal nyisa September, Oktober, November, Desember kan. Desember kan biasanya ujian tuh. Saya tadi udah lihat di kalender akademik kurikulum Jawa Barat ya. Jadi dan mulai semester genap lagi itu tanggal 12 Januari 2026. Ya, jadi ya doakan teman-teman ya Januari 2026 saya mulai ngajar. It's okay, nggak apa-apa. 1 bulan pertama commute dulu dari Jakarta ke Depok ya. Tapi kalau bisa sih lebih cepat lebih baik. Tapi ternyata memang ya sebenarnya kesalahannya ada di saya yang bilang saya sedang nunggu jawaban dari lamaran kedutaan Australia itu. Nah ini yang bikin jadi limbo gitu. Hingga akhirnya ya kesempatan untuk pindah lebih cepatnya ketunda gitu. Karena saya yang bilang, saya masih nunggu. Kalau seandainya Senin besok udah jadi ngajar ya 29 Oktober udah pindah saya ke mana? Ke Depok selama 10 bulan ke depan. Baik kok. Gitu. Jadi selama 10 bulan ke depan ya, dari Oktober ke bulan apa tuh? Kan 29 Oktober 25 ke Oktober 26 kan setahun tuh, paling sampai Agustus 2026 saya nanti di situ. Tergantung kontrak saya nanti. Gitu. Tapi kalau seandainya saya mulainya di Januari ya Februari pindah saya ke Depok gitu. Februari saya pindah ke Depok gitu. Jadi makanya saya mau manfaatin dulu gitu. Februari sampai 10 bulan ke depan gitu. Tergantung kontraknya, sekali lagi. Tergantung kontraknya. Ya. Februari sampai Desember 2026. Kalau kontraknya sih kalau dari Oh, dari kenalan saya ya itu biasanya kalau dari Juli sampai Mei gitu.
Berarti kalau saya nanti ngajarnya sampai Mei 2027 ya perpanjang lagi ininya. Perpanjang lagi. Itu ya teman-teman ya, kalau saya boleh terus terang ya, memang Anda boleh bersuara macam-macam banyak ya tentang masalah keterbukaan lapangan kerja di Indonesia ini. Kita boleh bersuara macam-macam ya. Yang pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja, ini apa segala. Sebenarnya kita sendiri juga punya peran di situ. Di mana peran kita? Ya peran kita tahu nggak apa? Yang membuat investor susah masuk ke sini tuh apa? Satu, kita sendiri yang meribetkan regulasi. Kita sendiri yang menciptakan banyak red tapes. Ya, nggak cuman para investor aja, kita yang mau buka bisnis, buka usaha pun juga kadang dipersulit dengan red tapes itu. Kalau nggak dikasih fulus ya bakal susah. Tapi kalau kita kasih fulus, kita kasih rupiah, pasti goal cepet gitu loh. Tapi kalau nggak dikasih, nah itu. Jadi selama kitanya masih mental korup ya, selama kita masih ya berharap sesuatu tuh bisa instan gitu ya, susah gitu. Dengan ngasih duit, ngasih fulus, selesai masalah ya nggak begitu ya. Itu yang bikin lapangan kerja itu susah tercipta tuh di situ. Karena lapangan kerja ini selain dari investasi, dari mana lagi? Dari tumbuhnya wirausaha, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana mau mencetak wirausaha baru kalau catat nih omongan saya. Bagaimana mau mencetak wirausaha baru kalau kita mau bikin bisnis saja masih susah. Kalau taman yang kalau ibaratnya taman ini aja yang semestinya terbuka buat umum dipagerin, ya susah orang mau memanfaatkannya. Jadi kesannya kayak tamannya tuh terbengkalai, terabaikan gitu loh. Padahal kalau bisa direvitalisasi, bisa dibagusin lagi, bahkan bikin jadi erpetra gitu, itu malah lebih bagus. Jadi bisa teroptimalkan. Nah, begitu juga dengan masalah red tape sini. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia terutama yang bekerja di kalangan birokrasi, memang mereka udah nyaman dengan mempersulit ini itu. Masih nyaman dengan mentalitas kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah gitu loh. Kan lumayan kalau dipersulit kan, jadi dapat duitnya pun duit haram sebenarnya, bukan duit yang halal. Apa nggak malu gitu ya dengan kayak. Jadi sebenarnya kalau mau memberantas korupsi itu langkah sederhananya dimulai dari kita dulu. Kitanya berhenti memberi uang tip ya kepada para ya abdi regulasi itu, para regulator itu, jangan kita kasih uang terus ya. Jangan kita kasih uang terus, tapi biarkan mereka bekerja tanpa kita kasih uang pelicin. Ya, tanpa kita kasih uang pelicin, kita mau lihat seberapa serius nih mereka untuk melayani kita sebagai rakyat. Itu aja. Bukan melayani mereka yang ngasih duit. Bukan melayani mereka yang ngasih uang. Nah, itu. Jadi sebenarnya dimulai dari kita dulu. Kalau kitanya sudah sanggup, kitanya berhasil untuk memulai gaya hidup tanpa uang tip, tanpa uang pelicin kepada para regulator, ya insya Allah lama-lama orang akan jadi males untuk melakukan korupsi. Kenapa nggak kita belajar dari Denmark? Denmark itu indeks persepsi korupsinya kenapa bisa rendah? Itu harus kita belajarin dulu. Kenapa Singapura indeks persepsi korupsinya bisa rendah? Ya? Pak Nano, Om Nano. Gua kira siapa?
bapaknya itu saudaraku Morgan ya. Jadi gimana ya kalau saya boleh bilang apa adanya di sini. Semua tuh tergantung dari kita sebagai rakyat, bukan kita berharap wah ini ayo langkah apa sahkan RUU perampasan aset. Ya kalau taruhlah umpama abis ini deh kita bahas, saya mau pesan galon dulu ya. Welcome back. Kita lanjut ya. Umpama nih misal umpama kita toto umpama RUU perampasan aset udah disahkan gitu. Misalkan ini umpama aja nih, umpama RUU perampasan aset udah sah nih. Itu kan yang teman-teman selama ini teriak-teriak, sahkan RUU perampasan aset, sahkan RUU perampasan aset gitu kan. Ya oke, RUU perampasan aset disahkan umpamanya. Terus apa korupsi itu bisa hilang dengan sendirinya? Ya belum tentu. Ya, aset orang dirampas, kitanya masih ngelakuin hal yang itu. Jadi memang ini tuh dimulai berantas korupsi itu bukan top down tapi bottom up, dimulai dari bawah. Gitu loh. Dimulai dari kita sebagai rakyat untuk tidak beri uang tip, tidak beri uang pelicin kalau mau urusannya lancar, tidak beri suap, gak bayar kursi kalau anak gak bayar kursi kalau mau dapat bangku di sekolah atau bangku kuliah gitu. Kita berhenti ngelakuin itu semua biar mereka mikir ya, biar mereka mikir dan mereka juga akan pusing sendiri nanti. Aduh, gua nggak dapet duit nih. Dari yang biasanya dapat duit dari praktik begituan, mereka akan mikir, mereka akan putar otak, cari sumber pendapatan yang lain. Itu yang harus dipikirin. Karena percuma aja kita mau teriak RUU perampasan aset sekencang-kencangnya, tapi kalau bukan dari kita yang memulai langkah sederhana untuk berantas korupsi, percuma teman-teman. Percuma ya. Percuma saya bilang. Gitu. Kitanya sendiri yang mulai masalahnya. Saya kasih satu, ini memang menyedihkan, tapi saya harus beritahu Anda baik-baik. Karena memang inilah kenyataannya, inilah kebenarannya. Gitu. Pahit memang. Tapi harus disampaikan. Anda tahu nggak, praktik-praktik seperti jatah ormas, jatah preman, jatah apalagi gitu, jatah keamanan, pungli lah intinya gitu, pungli apa segala macam gitu kan. Ini juga yang membuat para investor, para pengusaha itu, para calon-calon wirausaha itu tuh males gitu loh untuk bikin usaha, untuk investasi di sini. Terlalu banyak ininya. Kita mau melakukan ekspor impor aja bayar lagi uangnya. Memang nggak paket. Let's say setelah kesepakatan dengan US kemarin, ya nggak tahu ya ini udah selesai apa belum, negosiasinya masih ongoing ya. Barang Amerika masuk nggak pakai tarif, tapi kan tetap aja begitu sampai di sini ada bagi yang minta bayaran macam-macam, bayaran hono heneh ini hunu segala rupa. Ya enggak demikian gitu loh. Enggak langsung serta merta tanpa tarif terus langsung murah, enggak teman-teman, enggak. Tetap aja kita yang di sini ya akan duit. Sini duit. Kalau mau ini duit. Kalau enggak ini barang lu enggak gua kasih masuk. Nih duit. Kalau enggak barang lu gua hancurin. Itu yang bikin importer tuh jadi malas masukin barangnya ke sini. Gitu. Jadi sebenarnya salah siapa di balik
masalah ini semua. Bukan hanya sekedar, saya beritahu Anda baik-baiknya di sini. Ini memang harus banget saya sampaikan, walaupun pahit ya. Tapi inilah kebenaran yang sebenarnya. Ini adalah bukan hanya sekedar salah pemerintah, tapi ini juga merupakan kesalahan kita sebagai rakyat yang mempersulit sesama dari kita untuk dapat pekerjaan. Coba orang mau investasi aja dipersulit, orang mau bikin usaha aja, bikin tempat usaha, bikin tempat buat dagang aja dipersulit. Ya gimana orang mau ini gitu loh. Orang mau bisa berhasil gitu loh. Gimana orang mau mudah untuk berwirausaha di sini gitu loh. Jadi itu yang harus kita renungin sama-sama. Jadi bukan salah pemerintahnya, bukan hanya salah pemerintah sudah melakukan yang terbaik kok untuk penyediaan lapangan kerja yang banyak, tapi kita sendiri yang mempersulit. Malah mohon maaf lahir batin ya, saya boleh nggak cerita apa adanya. Pemerintah sudah bangun sekolah yang sangat bagus sekali di Papua untuk saudara-saudara kita di Papua, biar mereka juga bisa bersekolah yang layak seperti kita di Jawa, seperti kita di Jakarta, dibangun di Papua ya. Pemerintah sudah bangun infrastruktur yang sangat bagus sekali di Papua. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Sekolah kita dibakar. Sekolah yang dibangun sama pemerintah dibakar, dihancurin ya. Oleh siapa? Oleh teroris separatis OPM, Organisasi Papua Merdeka. Kenapa? Karena merasa nggak perlu. Mereka menolak adanya pembangunan di Papua dengan alasan nanti saja kalau kita sudah merdeka dari Indonesia kita bangun ini segala macam. Merdeka dari Indonesia dari mana? Ya, dan sementara maaf lahir batin, pemerintah kita juga nggak serius dalam menangani masalah ini, karena itu sekolah kita loh yang dibakar, sekolah yang dibangun dengan darah, keringat, air mata, usaha jerih payah rakyat Indonesia untuk sesama rakyat Indonesia yang ada di Papua, dengan tujuan supaya saudara-saudara kita, putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang ada di Papua sana bisa bersekolah dengan layak, sama seperti kita di Jakarta, sama seperti kita di Jawa. Mereka juga punya hak loh untuk itu, tapi kenapa dirampas? Dan perampasan kita biarin, kita nggak ada perlawanan yang serius dengan itu. Jadi ini sebenarnya apa? Sebenarnya hanyalah sebuah istilahnya? Kita hanya sibuk dengan blame game, permainan saling menyalahkan, tanpa tahu bagaimana cara mengoreksi dan memperbaiki kesalahan itu. Dan kalaupun kita perbaiki kesalahan itu, kita hanya menunjuk kepada satu pihak saja, kepada satu side aja. Ujung-ujungnya siapa? Pemerintah lagi gitu. Ya karena pemerintah yang memang dipercaya, memang diberikan mandat, memang diberi amanah untuk itu ya. Tapi kan pemerintah ini tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah itu bukan benda hidup, dia benda mati yang dijalankan oleh sekelompok orang. Kenapa saya katakan begitu? Anda tahu tres politika nggak? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini semua adalah benda mati, tapi dijalankan oleh kelompok orang. Eksekutif siapa yang menjalankan? Kepala pemerintahan, kepala pemerintahan manusia. Kepala pemerintahan dibantu oleh siapa? Oleh kabinet, menteri-menteri, dan para personal terkait. Ya, siapa yang menjalankan ini? Orang. Legislatif.
Siapa yang menjalankan legislatif? Orang, sekelompok orang. Berapa jumlahnya? Gak banyak, tergantung. Yudikatif, siapa yang menjalankan ini? Orang. Ada berapa? Tergantung. Gitu. Dan gak banyak. Sisanya adalah di luar 3 ini. Siapa? Kita. Masyarakat. Civil society. Rakyat sipil. Gitu. Gak bisa sendiri. Mereka 3 ini pemerintah ini bekerja. Tetap harus kita bantu, kita sokong. Karena pemerintah ini benda mati yang dijalankan oleh orang. Orang-orang yang menjalankan pemerintahan ini juga punya keterbatasan. Bukan berarti orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan, tres politika, orang-orang yang duduk di eksekutif, duduk di legislatif, duduk di yudikatif itu nggak ada kekurangan. Mereka bukan manusia super, mereka bukan orang sempurna. Mereka punya kekurangan yang harus kita bantu. Yang harus kita dukung. Yang harus kita berikan bukan hanya sekedar kepercayaan, yang harus kita berikan dukungan, semangat untuk bekerja melayani rakyat. Gitu loh, terlepas dari apa yang terjadi. Ya, ini saya perlu ngomong seperti ini, saya perlu bicara seperti ini supaya kita ini terbukalah sedikit, supaya kita jangan istilahnya buat apalah kita ini, toh mereka juga nggak peduli, nggak care sama rakyatnya, toh mereka cuma peduli sama dirinya sendiri. Lah justru kita sebagai rakyat ngerame-rame suarain ini negara itulah hakikat demokrasi. Demokrasi itu tuh ngeberisikin, untuk ngetoain, untuk ngocehin, untuk ngelantangin suara. Eksekutif, legislatif, yudikatif, kamu tuh bekerja buat rakyat. Kamu tuh melayani rakyat. Anda itu kami gaji untuk melayani kami ini, untuk mengabdi kepada kami sebagai rakyat. Makanya benar kata Salsa Erwina itu, mereka karyawan rakyat. Betul, saya gak bantah itu. Betul, memang abdi rakyat, karyawan rakyat. Mereka pelayan rakyat, makanya disebut civil servants. Ya kan? Bukan civil rulers, civil servants, pelayan rakyat. Yang dibilang Salsa Erwina itu benar, saya gak bantah itu. Namanya aja civil servants, pelayan rakyat, pengabdi rakyat, gitu loh. Abdi rakyat, abdi masyarakat sipil, gitu. Nah masalahnya kita terlalu takut untuk lakuin itu. Takut oleh apa? Takut buzzer terutama. Gak usah takut. Toh kita punya hak kok untuk ini. Gak apa-apa kalaupun ada buzzer, itu dinamika, bagian dari dinamika yang ada. Karena bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini masih sedang dalam tahap perjalanan menuju demokratisasi, teman-teman. Setelah 39 tahun lamanya kita diperintah secara otoritarian, secara otokratik, secara otokratis, secara otoriter. Ya. Gak apa-apa, ini masih bagian dari pendewasaan gitu loh. Gak apa-apa. Ini bagian dari bagaimana Indonesia ini bisa berdemokrasi dengan matang gitu loh. Bisa berdemokrasi dengan matang. Riuh ramai suara-suara publik, jangan dibungkam. Gitu loh. Jangan dibungkam, jangan juga di sortir suara siapa yang mau didengar dan suara siapa yang tidak mau didengar. Tidak boleh itu. Ini untuk pemerintah. Ini tugas kita sebagai rakyat, memberikan leverage, daya dorong pemerintah itu mengabdi pada rakyat gitu. Supaya apa? Paling tidak pemerintah memenuhi janjinya, buka lapangan kerja kepada rakyat. Supaya pemerintah misalkan memaksimalkan hilirisasi misalkan, untuk membangun banyak koperasi merah putih, koperasi merah putih kan udah jalan, kan bagus.
membangun banyak sekolah rakyat, membangun banyak sekolah Garuda, gak cuma di satu tempat aja gitu, menggratiskan sekolah, menggratiskan kesehatan, menggratiskan apa segala macam gitu. Jadi pemerintah tidak bisa kalau hanya sendiri aja bekerja, karena pemerintah itu ulangi sekali lagi ya, adalah benda mati yang dijalankan oleh para manusia yang tidak sempurna. Itu aja. Makanya itu pemerintah perlu kita bantu, kita dukung. Ya, supaya ya paling enggak ya kita ada peran lah sebagai masyarakat dalam bernegara, ber-Indonesia ini gitu loh, ya. Ini mungkin renungan yang bisa saya sampaikan, sekedar itu aja. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa lagi.